معاشر المسلمين رحمكم الله. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين. وعن السلف الصالح أن الخطبة فيها مكان ركعتين، فإذا صعد الخطيب المنبر وشرع في الخطبة فلا يتكلمن أحدكم فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنت لصاحبك يوم الجمعة أمسك والإمام يخطب فقد نبوت. وفي حديث آخر: ومن روامنا جمعتنا أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal hurriyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul bariyah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kaum muslimin, para salat Jumat yang dimuliakan Allah. Dalam kesempatan merayakan salat Jumat ini, mari kita bersama-sama meningkatkan mutu iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan berkat takwa yang bermutu, kita semakin mendekatkan diri kepadanya dengan harapan kita mendapatkan maghfirah dan ampunannya. Kaum muslimin rahimani wa rahmatullah. Dalam hidup ini, memang semua orang pasti pernah merasa susah, sedih atau kecewa, baik ringan ataupun berat, baik dalam urusan pribadi, keluarga maupun urusan umat. Penyebabnya pun bermacam-macam. Ada yang susah karena sulit mendapatkan pekerjaan, ada yang sedih lantaran ditinggal mati oleh orang yang dekat atau yang dicintainya, dan ada pula yang kecewa sebab cita-cita atau perjuangannya ada di tengah jalan. Pendeknya hidup ini tak pernah sepi dari cobaan dan ujian yang sewaktu-waktu bisa menimpa setiap orang. Karena itu, sebaiknya setiap cobaan, apapun bentuknya, perlu kita hadapi dengan sikap husnuzon, yakni berprasangka baik kepada Allah. Sebab Rasulullah bersabda, "Ma yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Artinya, barang siapa dikehendaki oleh Allah mendapat kebaikan, maka diberinya ia cobaan. Banyak kesedihan dan kekecewaan yang bisa dialami manusia di dunia ini disebabkan oleh cobaan yang mereka hadapi. Ada orang yang berhasil mengatasinya dengan mulus, namun tak sedikit orang yang kurang mampu, bahkan gagal mengatasinya dan tenggelam dalam keputusasaan. Akhirnya dia larut dalam derita dan penyesalan, sehingga hidupnya yang semula sangat menyenangkan dan menggairahkan berbalik menjadi kekecewaan yang tak berkesudahan. Begitu pula manakala orang itu berhasil melepaskan diri dari cobaan dan ujian, maka bermacam-macam sikap yang ditentukan mereka. Ada yang bersyukur kepada Allah, lalu mewujudkan rasa syukurnya dengan meningkatkan takwa dan amal kebaikan. Tetapi ada juga yang mengklaim bahwa cobaan itu teratas ibarat kepintaran dirinya. Ia menafikan pertolongan Allah karena terlalu bangga akan kemampuan dirinya. Persis seperti apa yang disinyalir dalam Al-Quran. Wa in azaqnal insana minna rahmatan tsumma najafnaha minhu innahu laghafurun ghafur. Wa in ajaqnahu na'ma faqad masatu la yaquluna jahaballah jahaba sayi'atu anni innahu laghafurun ghafur. Yang artinya, jika kami berikan kepada manusia suatu rahmat atau nikmat dari kami, lalu karena itu kami cabut, pasti dia menjadi putus asa dan ingkar. Dan jika kami berikan kepada kebahagiaan sesudah bencana yang menimpanya, bisa dia berkata, setelah hilang bencana itu dari diriku, dia sangat gembira dan membanggakan diri. Kaum muslimin, penasihat Tuhan yang dimuliakan Allah. Dalam kehidupan ini banyak sekali cobaan Allah yang kita temui. Hanya saja tidak semuanya bisa kita sadari. Mengapa demikian? Sebab Allah menguji manusia bukan hanya sebatas kesedihan dan kesengsaraan, tapi juga berbagai kesenangan dan kenikmatan. Meskipun pada umumnya yang bisa dirasakan dan disadari dan dirasakan benar-benar oleh manusia hanya cobaan yang menyedihkan atau hal-hal yang bersifat tidak menyenangkan. Sedangkan kenikmatan tak pernah terpikirkan, apalagi disadari sebagai bentuk cobaan Tuhan.
Telah amat banyak cobaan Allah yang berupa hal yang menyusahkan dan tidak menyenangkan dalam hidup ini. Misalnya ditimpa musibah, kecelakaan, kematian, menderita penyakit, jatuh miskin, kehilangan pekerjaan, keretakan keluarga, gagal mencapai cita-cita, dan lain-lain. Begitu juga cobaan Allah yang berupa kenikmatan dan kesenangan hidup tidak sedikit jumlahnya. Misalnya harta, anak, pangkat, kedudukan, kecantikan, kesehatan, ilmu, dan sebagainya. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, sudah menjadi watak dan kebiasaan manusia bahwa semua cobaan dan ujian yang berat serta menyusahkan bisa cepat bisa dirasakan pahit getirnya dan mereka segera ingat kepada Allah. Namun sebaliknya terhadap cobaan yang merupakan nikmatan mereka lupa bahkan menganggapnya bukan cobaan. Padahal sebenarnya segala sesuatu yang terjadi pada diri manusia, baik yang menyusahkan maupun yang menyenangkan, adalah merupakan cobaan dan ujian dari Allah. Karena itulah terdapat banyak sindiran tajam dalam Al-Quran, yang terdapat dalam surah Al-Fajr ayat 15 dan 16. Padahal dalam hidup ini siapapun akan mengalami cobaan, orang kaya maupun miskin, tua maupun muda, ternama ataupun jelata, sama-sama akan menerima ujian hidup. Dan untuk mengatasinya, kesabaran merupakan salah satu kunci keberhasilan. Bukankah sering kita menyaksikan banyak keluarga yang punya hidup rukun dan bahagia berubah menjadi berantakan akibat suami atau istri tidak cukup sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian yang menimpa kehidupan rumah tangganya. Juga di bidang harta yang secara lahiriah memang menyenangkan, kita sering melihat banyak orang yang karena tidak memiliki kesabaran menjadi condong menghalalkan segala cara. Akibatnya ia jatuh ke dalam nafsu yang tercela. Karena itu Rasulullah memperingatkan, inna asabatu sarrahu syakara fakana khairan lahu wa inna asabatu dharrahu sabara fakana khairan lahu. Yang artinya, jika seorang mendapatkan nikmat ia bersyukur, maka syukur itu lebih baik baginya. Dan bila mendapat kesusahan ia bersabar, maka sabar itu lebih baik baginya. Oleh sebab itu, bila seorang pandai menempatkan kesabaran secara tepat, niscaya segala problem kehidupan ataupun cobaan yang menghadang akan dapat dihadapi dengan tenang dan diterimanya dengan tawakal, sehingga suatu yang mestinya akan mengecewakan bisa diradam untuk tidak berkembang menjadi tekanan ataupun keputusasaan. Begitulah kesabaran memang merupakan satu yang sangat menentukan curah kehidupan seseorang, yang karenanya perlu dimiliki oleh setiap orang, sebagaimana perintah Allah, wasbir ala ma sabaq inna dzalika min azmil umur. Yang artinya, bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mengingat pentingnya sabar, sifat sabar bagi pribadi muslim, kiranya wajar jika di majelis taklim sering dibicarkan tentang kesabaran Nabi Ayub alaihissalam yang menurut riwayat pernah diuji oleh Allah dengan penyakit yang luar biasa parahnya dan dicoba diperbanyak hartanya hingga habis, sampai beliau dijauhi oleh istri dan sanak keluarganya. Namun Nabi Ayub menghadapi semua cobaan itu dengan sabar dan tawakal kepada Allah, tak berkurang ibadahnya oleh cobaan seberat apapun. Begitu pula kisah kehidupan pribadi Nabi Muhammad SAW dalam perjuangannya. Beliau sering dicela, dicaci maki dan disakiti oleh orang-orang kafir Quraisy, bahkan pernah dikucilkan oleh mereka. Namun semua perlakuan keji itu diterimanya dengan kesabaran yang tinggi. Beliau menghadapi mereka dengan sikap ramah tamah dan lapang dada, sehingga banyak orang yang semula sebagai lawan berubah menjadi kawan dan menjadi pengikut dari sahabat yang setia. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, begitulah kesabaran nabi-nabi Allah yang barangkali akan dapat lebih mendorong kita untuk mencontohnya. Sebagai penutup khutbah, mari kita simak firman Allah, wasbir wa ma sabaruka illa billah
artinya bersabarlah. Tidaklah kesabaran itu melainkan dengan pertolongan Allah. Ja'alana Allah wa iyyakum minasyakirin wa ja'alna wa iyyakum fi ibadiyas sabirin. Aqul bil firwarham wa khairur rahimin. اللهم صل وسلم واجعل أمن وتقبل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى كل الصحابة أجمعين. Alhamdulillah wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallahi al-'aliyyil 'azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim. Amarakum bis-salati was-salam ala nabiyil karim. Faqala inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya rabbal alamin. Allahumma bil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Allahumma ta'anna al bala wal ghala wal waba wal fasa wal munkar wal wasiqal mutaifata wa sayyidun anna dhahra min ma batan min baina haja khasa wa nudil muslimin 'amma innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wal 'ahli wal tawakkur. Ayyukum la tum tadakkurun fadhkurullaha yadhkurkum wa la tadhkurullaha